Jadi itu kisah dari kenapa kita harus bersolawat. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di Sezi Session with Z di channel Z Zoya untuk segmen sharing tentang keajaiban sholawat. Kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe pada tombol pojok itu yang merah itu. Kalian bisa klik, kalian juga bisa bunyikan loncengnya biar setiap kali aku upload kalian bisa gercep gitu kan. Terus kalian juga bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian, atau kalian komentar di bawah kisah tentang mungkin kalian mengalami keajaiban sholawat yang seperti apa agar bisa menjadi teladan bagi teman-teman. Ngomongin tentang teladan ya, ini udah hampir 3 minggu kita kerja dari rumah, ngerjain apapun dari rumah. Rasa bosan udah mulai muncul dari beberapa orang. Media sosial udah dipenuhi dengan keluhan, udah mulai bosan di dalam rumah, yang sekolah udah pengen ketemu sama teman-temannya, yang di kantor udah pengen masuk seperti biasanya. Kalau teman-teman gimana? Oke, jadi menyikapi pandemi ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam waktu 2 bulan ke depan kita adalah yang menentukan diri kita akan menjadi apa dan siapa. Kenapa? Karena dalam waktu 2 bulan ke depan, dengan waktu yang sama, setiap orang akan memiliki output yang berbeda. Output apa sih? Jadi salah satu contohnya adalah gini. Seseorang dengan waktu 2 bulan, ada yang akan memanfaatkan waktu itu untuk membaca Al-Quran hingga mungkin khatam 4-5 kali dalam 2 bulan. Ada juga dari mereka yang mulai menghafalkan Al-Quran bisa hafal di juz 30. Ada juga dari mereka yang mulai perharinya hafalan tentang hadis-hadis. Ada juga dari mereka yang mentamatkan beberapa buku ataupun novel. Jadi kita yang menentukan seperti apa kita 2 bulan ke depan. Kita mau jadi apa? Mau menambah sholawat kah? Mau menambah zikirnya kah? Atau yang lainnya? Di kesempatan kali ini aku mau sharing sama teman-teman. Kalau selama ini aku sharing adalah gimana sih caranya agar doa terkabul, yakni sholawat. Terus aku juga menceritakan tentang keajaiban sholawat-sholawat yang aku alami, aku dapat apa aja. Aku juga menceritakan tentang kesabaran orang-orang dan ketawakalan orang-orang untuk bisa mewujudkan keinginannya melalui sholawat gitu kan. Tapi seingat aku nggak pernah sharing tentang kenapa sih kok harus bersolawat ke Rasulullah gitu kan. Iya, kalau teman-teman yang udah subscribe aku dari awal mungkin tahu, aku kayaknya belum pernah cerita tentang ini, aku belum pernah sharing tentang ini. Jadi gini teman-teman, Rasulullah adalah salah satu manusia yang Allah ciptakan dengan akhlak sebaik-baik akhlak. Dan beliau adalah teladan bagi seluruh umat di muka bumi ini. Termasuk kita-kita di zaman ini gitu kan. Kalau menceritakan tentang Rasulullah itu gak akan pernah ada habisnya dan itu nyenengin banget gitu loh. Salah satu kisahnya itu bahwasanya gak ada satupun nama yang pantas disandingkan berjejer dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pun ngerasa emang gak ada nama selain Nabi Muhammad yang pantas disandingkan dengan Allah gitu. Jadi bahkan ketika kita ngomong hanya Allah dan saya yang tahu isi hati saya, itu pun gak boleh. Harusnya hanya Allah yang tahu isi hati saya, kemudian saya. Jadi gak boleh disamain Allah dengan saya, Allah dan saya. Itu kurang afdol gitu. Sementara Allah dengan senang hati mengikhlaskan, menjadikannya pantas nama Rasulullah bersanding di sebelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Rasulullah bahkan udah melanglang buana jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Nama Rasulullah ada di berbagai zaman dan menjadi teladan, dan Allah pun menekankan bahwa nantinya Nabi Muhammad adalah penyempurna dari seluruh agama yang dibawa oleh para nabi. Sehingga setiap kali para nabi membawa agama, maka para nabi ini akan menyampaikan bahwasanya nanti akan ada Nabi Muhammad, nabi di akhir zaman yang akan menyempurnakan agama ini. Kembali lagi, kenapa kita harus bersolawat kepada Rasulullah? Yaitu tadi, karena Rasulullah adalah teladan sebaik-baik teladan yang harus kita ikutin gitu. Terus Rasulullah sendiri itu juga, beliau itu mempunyai kepribadian yang kalau dibilang lembutnya itu seperti wanita, melebihi wanita bahkan, tapi keberaniannya itu 10 kali lebih hebat dari pria. Jadi benar-benar kayak tengah-tengah gitu loh. Jadi top banget, pokoknya beliau itu
teladan yang benar-benar harus menjadi teladan bagi kita semua. Kalau trennya suka K-pop, ya nggak apa-apa suka K-pop, tapi tetap teladan terbaik adalah Rasulullah SAW. Terus lagi, Rasulullah ini raf'anya itu kejaga banget gitu loh. Saking kejaganya itu, suatu ketika Rasulullah itu pernah bermimpi dengan didampingi malaikat Jibril. Rasulullah ini bermimpi pergi ke surga. Dan ketika berjalan-jalan di surga, Rasulullah melihat ada sebuah rumah yang besar sekali, istana itu besar sekali, dan ternyata di sebelah istana itu ada seorang perempuan yang sedang bermain ayunan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril gitu, itu istana siapa, rumah siapa ya Jibril gitu kan. Dan malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah istana Umar bin Khattab. Seketika itu juga Rasulullah langsung memalingkan pandangannya agar tidak melihat perempuan yang sedang bermain ayunan, karena beliau tahu bahwasanya itu adalah istri dari Umar. Paginya Rasulullah bertemu dengan Umar, kemudian menceritakan bahwa Rasulullah semalam bermimpi tentang surga. Tapi Rasulullah nggak menjelaskan detail sebagaimana biasanya Rasulullah menceritakan ke Umar, sementara Umar itu senang banget kalau diceritain tentang surga. Sampai akhirnya Umar terus memaksa, kemudian Rasulullah berkata bahwasanya, ya Umar, maafkan saya karena saya melihat istri kamu ada di surga itu. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, tidak mungkin saya cemburu pada Rasulullah. Padahal itu hanya di dalam mimpi, tapi Rasulullah benar-benar berusaha untuk ngejaga perasaannya Umar gitu kan. Nabi Muhammad ini terkenal banget di antara para malaikat di langit, juga para nabi sebelumnya. Mulai dari Nabi Adam hingga paling terkenal lagi mulai benar-benar naik daun. Yang benar-benar naik daun itu ketika masanya Nabi Nuh gitu. Jadi bahkan semua malaikat ini kalau bisa itu pengen banget ngedampingi Rasulullah. Tapi mereka nggak bisa melakukan itu karena mereka memiliki tugas tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain sisi, malaikat Jibril, padahal beliau yang selalu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, beliau itu kalau misalnya lama gitu nggak disuruh sama Allah, nggak diminta sama Allah untuk nyampein wahyu ke Nabi Muhammad, nggak diminta untuk ke bumi untuk menemui Nabi Muhammad, ya malaikat Jibril ini nggak akan menemui Nabi Muhammad. Sampai suatu ketika tadi pernah terjadi, Nabi Muhammad sama Rasulullah ini benar-benar lama banget nggak ketemu, terus sampai akhirnya ketemu. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa kamu lama sekali nggak muncul? Kemudian malaikat Jibril ini menjawab, aku ini juga kangen banget sama engkau ya Rasulullah. Saya ini juga kangen banget sama engkau ya Rasulullah. Tapi mau gimana lagi? Saya nggak akan pernah bisa turun ke bumi kalau nggak dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan malaikat Jibril aja yang kangennya kelewat kangen sama Rasulullah, yang cintanya kelewat cinta sama Rasulullah, itu tetap nggak bisa turun ke bumi kalau nggak diperintahkan sama Allah. Meskipun secinta apapun, meskipun ketika ibaratnya ketika disebut Rasulullah gitu, hatinya deg-degan kayak kita yang lagi ada orang lain nyebut namanya si doi gitu. Padahal nih ya, standarnya malaikat untuk bisa suka sama manusia itu tinggi banget. Tapi semua malaikat di langit, semua para nabi itu bahkan senang banget sama Rasulullah, suka banget sama Rasulullah. Hanya orang-orang yang gak mengenal Rasulullah aja yang mungkin tidak bisa tumbuh rasa cintanya. Gimana sih cara kenal Rasulullah? Ya, pertama banyakin sholawat. Kenalan dulu pelan-pelan dari sholawat dengan Rasulullah. Ikuti sirahnya, ikuti kisah-kisah Rasulullah, ikuti cerita-cerita tentang Rasulullah. Dengan gitu, kita akan semakin mengenal dan semakin tahu gimana sih sebenarnya Rasulullah. Sehingga kelak kita pun akan dikenali sama Rasulullah dan mendapatkan syafaat. Jadi kenapa sih kita harus baca sholawat? Kenapa? Kalau seluruh malaikat, seluruh para nabi, dan bahkan Allah sendiri dengan sukarela mengizinkan namanya bersanding di sebelah nama Rasulullah, sementara dengan nama yang lainnya tidak. Kenapa kita masih berpikir ulang untuk mengucapkan sholawat? Kenapa kita masih berpikir ulang untuk mendawamkan sholawat? Itu udah jelas banget gitu lah. Jadi itu kisah dari kenapa kita harus bersolawat. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi semangat buat teman-teman untuk terus mendawamkan solawat. Jangan lupa sehari bisa 1000, bisa 10.000, bisa 15.000. Apapun keinginannya insya Allah dikabul. Bahkan
insya Allah kita akan mendapat syafaat kelak. Insya Allah kita akan dipertemukan kelak dengan Rasulullah SAW. Sampai di sini dulu video sharing Zizoya kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.